Hai kawan muda, jumpa bersama dengan saya Yuda. Kali ini saya di podcastnya Uni Muda, di programnya Bisik Muda. Berbicara tentang dunia pendidikan di Papua, khususnya di Papua Barat Daya, khususnya di Bumi Malamoy, Kabupaten Sorong, kita nggak bisa lepas dari sosok yang satu ini. Beliau adalah tamu spesial saya di Bisik Muda kali ini, dan kayaknya saya nggak usah lama-lama kali ya, langsung aja kita perkenalkan tamu spesial saya saat ini. Ada Bapak Rektor Rustam Manji. Iya. Pak Rektor, makasih banyak loh ya sudah hadir di podcastnya Bisik Muda kali ini. Sama-sama. Ini saya pikir luar biasa ya. Mas Yuda datang ke podcastnya Uni Muda ini. Tapi saya sendiri surprise loh ya, keren banget ruangannya. Oke, Pak Rektor, kita langsung semua sudah nggak sabar pasti. Selalu, pernah saya, dalam satu acara saya sempat mengatakan begini, setiap kita datang ke kampus Uni Muda, itu selalu saja ada yang baru. Kalau sebulan ini saya datang, 2 bulan kemudian saya datang, pasti ada yang baru dan selalu kita akan mengatakan, wow. Sebenarnya apa sih yang ada di benaknya seorang Rustam Manji untuk dunia pendidikan di Papua Barat Daya, khususnya di Sorong ini? Ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Dan bergengsi ini, bernilai tinggi ini, Mas Yuda. Jadi untuk era sekarang ini, baik pribadi maupun organisasi, inovasi itu harus tiada henti. Kalau di Islam sudah jelas, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu sinyal inovasi. Perubahan harus senantiasa dilakukan. Sehingga nanti ada orang yang mengatakan, wah, saya belum selesai tepuk tangan, sudah harus tepuk tangan yang baru lagi. Memang seperti itu. Ya. Makanya alumni-alumni kami itu selalu menyesal. Saya menyesal ini dulu waktu saya wisuda, tidak ada ini, tidak ada ini. Sekarang ada ini, sudah keren. Saya bilang, semua alumni yang wisuda di Uni Muda akan menyesal. Bayangkan kalau beberapa tahun sampai 5 tahun, 10 tahun, kok itu saja. Itu kan tidak ada inovasi, tidak ada perubahannya. Dan sekarang ini bukan hanya inovasi saja. Di dalam inovasi, Mas Yuda, ya, pada era milenial ini, era Gen Z ini, harus ada nilai entertain. Di samping inovasi, perubahan, harus ada nilai-nilai yang membahagiakan. Ini harus. Kalau tidak, nanti kita ditinggalkan oleh anak-anak milenial. Harus ada itu. Semua kegiatan harus ada itu. Nanti kami akan membuat inovasi-inovasi yang baru lagi, yang nanti awalnya orang itu akan tidak menyukai pekerjaan itu, tetapi karena dikemas, ya, dikemas sesuai dengan zamannya, itu nanti akan disukai oleh semua orang. Jadi inovasi ini harus memang tiada henti, Nah, Mas Yuda ini kan ahli menyanyi. Ya, not itu kan do, re, mi, fa, so, la, si, ya. Berarti ada 7 kan? Ini lagu sudah berapa juta di dunia ini, dan selalu ada lagu baru, padahal diputar-putar hanya dengan not itu hanya saja. 7 aja. Nah, baru kita ini di dunia ini, di alam semesta ini, dengan variabel yang tak terhingga ini, tentu inovasi itu sampai kiamat itu selalu ada, selalu bisa dibuat, dan itu menjadi tuntutan. Sekarang coba banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup, yang bangkrut karena tidak inovasi. Bata dari zaman dahulu kala kita pakai bata, sekarang tutup karena ya itu saja. Orang lain sudah bikin sepatu catch, dia begitu saja, baru modelnya seperti itu terus. Nah, yang terakhir bahkan yang disukai oleh ibu-ibu itu Tupperware, ya, itu kan sangat disukai ibu-ibu, tetapi karena tidak ada inovasi, tidak ada riset, inovasi hasil riset tidak ada,
Mereka hanya memikirkan ini kuat. Dia hanya memikirkan supaya ada tidak pemborosan, ya. Jadi ada efisiensi, ada produktivitas, ada efisiensi, tapi tidak ada inovasi, maka dia tetap akan tertinggal ditinggal ya. Tertinggal. Termasuk Jepang. Jepang dia berpikir dari dulu sampai sekarang masih bagaimana produktivitas yang tinggi dengan efisiensi, sehingga mobilnya lebih hemat dan sebagainya. Sekarang ditinggalkan oleh China. Karena China senantiasa dia berinovasi berdasarkan riset. Jadi kita tidak bisa lari dari itu sesuai dengan zamannya. Macam perguruan tinggi. Sekarang anak-anak, kalau zaman kita dulu Mas Yuda, kuliah di kampus yang biasa-biasa saja, anak-anak masih bisa diajak ngomong begini, kita sekarang berjuang dulu, nanti 2 tahun lagi kampus ini maju. Mereka semangat. Sekarang tidak. Begitu masuk harus keren. Begitu masuk harus selfie. Begitu masuk harus Instagramable. Kalau kita ajak mau prihatin dulu ya, kita sabar dulu. Dia hanya dengar saja, tapi habis itu dia pulang tidak daftar di kampus kita. Nah, ini tantangan-tantangan ini. Sesungguhnya tantangan ini semua menarik. Tidak ada yang tidak menarik. Gitu. Tapi memang Uni Muda setelah di tangan Pak Rektor benar-benar booming sekali, dan namanya ternyata tidak saja cuma di Papua, tapi beberapa program juga sampai bisa mahasiswanya dibawa ke luar negeri, bahkan untuk Indonesia. Kemarin saya sempat dengar untuk yang program guru-guru itu ya, ternyata dari Sabang sampai Merauke semuanya ngambilnya di sini ternyata. Ya, jadi kami sempat ya 4 tahun ini memecahkan rekor sejarah di tanah Papua. Saya ini 53 tahun ada di tanah Papua. Saya belum pernah mendengar ada institusi maupun pribadi yang ada di tanah Papua, terutama institusi, yang pergi keluar dalam rangka membimbing, dalam rangka mendampingi, dalam rangka untuk konsultasi, mereka konsultasi kepada kita, ya. Itu tidak ada. Yang ada itu dari Jakarta datang ke Papua, sini, dari Jawa datang ke Papua. Tetapi sudah 2 tahun ini kami ya diberi amanah oleh Kementerian Dikti, kami membimbing, mendampingi SMK Pusat Keunggulan, SMK yang unggul. Di mana? Di Jakarta, SMK 38 Jakarta itu SMK unggul. SMK Negeri 20 di Bekasi. Dan yang paling jauh ada lagi SMK Negeri 3 Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ada juga yang ada di Subang, ada juga yang di Gresik, ada juga yang di Purworejo. Ini mengandung arti yang menarik ini, Mas Yuda. Ya. Artinya apa? Hari ini kita tidak boleh berdalih lagi karena ruang dan waktu. Oh, kita orang di Papua ini tara bisa, tidak relevan. Oh, ini kalau waktunya begini tidak, kita agak kesulitan, tidak relevan. Tidak ada dalih lagi yang relevan yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Dan Tuhan tidak pernah salah menciptakan Papua. Tuhan tidak pernah salah menciptakan AIMAS. Tidak pernah salah. Kalau kita mengeluh berarti kita sedang menyalahkan Tuhan, tahu? Dianggap Tuhan kita orang ini di AIMAS ini penduduknya sedikit, jadi kita mahasiswa sedikit. Nanti kita akan membuktikan. Orang mengeluh itu kerjanya nanti setelah mengeluh kan membuktikan bahwa keluhannya benar. Betul toh? Saya bicara apa? Betul. Dia bangga atas keluhannya, ketidakberhasilannya. Nah, ini kan bahaya ini. Nah, jadi kata kuncinya tentu kita jangan mengeluh. Tuhan tidak pernah salah menciptakan AIMAS. Tuhan tidak pernah salah menciptakan orang Papua. Saya sering berkali-kali menyampaikan, Mas Yuda, orang Papua, anak-anak kita ini, kita punya adik-adik ini, kalau mereka demo-demo, bilang begini, kita orang tara sibuk mau jadi bupati di Jawa. Kita orang tara sibuk mau jadi bupati di Sulawesi.
Ya. Nah ini kau sendiri yang membatasi diri, sementara Tuhan tidak bilang Betul. begitu. Betul. Tuhan itu selalu memberikan kesempatan unlimited. Orang Papua bisa menguasai dunia, Ya. bukan hanya sekedar Jawa. Nah, yang seperti ini yang mengakibatkan bahwa kita punya adik-adik Papua, kita punya anak-anak Papua semacam krisis percaya diri. Ini bahaya sekali. Padahal mereka punya potensi yang luar biasa. Tuhan tidak pernah salah menciptakan anak-anak Papua. Dan Uni Muda menjembatani itu semua supaya terwujud apa ya? Yes, Uni Muda telah menjembatani sekaligus memberikan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Uni Muda sejak berdiri 2004 sekolah tinggi, 2018 menjadi universitas, selalu didominasi oleh anak-anak Papua sekaligus Kristen. Dan saya tidak hanya bangga karena jumlahnya, tetapi ternyata mereka bukan hanya jumlah, tetapi kualitasnya juga luar biasa. Karena mereka sampai berprestasi pada tingkat internasional. Wow. Tadi yang saya sebut itu program ISMA itu, Mas Yuda, ISMA Indonesian International Student Mobility Award. Ini di tanah Jawa sana, perguruan tinggi negeri juga belum tentu bisa meloloskan mahasiswanya pada program ini. Kriterianya begitu ketat ya? Sangat ketat. Ya. Tim asesornya, guru-guru besar yang tidak mau tahu. Tidak ada ini. Oh, anak-anak Papua kasihan, berarti nanti kita kasih lolos saja. Oh, tidak ada. Mereka menilai dengan cara yang sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Dan ternyata kita punya anak-anak bisa. Nah, ini. Mungkin dulu ada slogan, kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Ya. Sekarang harus diganti, Mas Yuda. Apa itu? Walaupun orang lain tidak bisa, saya harus bisa. Sedap. Nah, itu. Itu Keren. artinya apa? Artinya apa? Kita jadi trendsetter. Iya, iya. Jadi pendahulu. Bukan hanya follower menurut media sosial. Follower namanya follower, pengikut, kan nggak pernah jalan di depan, selalu di belakang. Harus jadi trendsetter. Dan banyak bukti-bukti anak-anak Papua yang hebat-hebat. Nah, dan kami bukan sekedar menjembatani, tetapi sekaligus memberikan bukti bahwa anak-anak Papua di Uni Muda bukan sekedar jumlah, tetapi mereka juga berprestasi yang luar biasa. Iya. Di luar sana kan kadang-kadang kita suka mendengar Papua tuh suka bikin ribut. Nah, Papua tuh dilihat dengan sebelah mata. nah, Pak Rektor sendiri pengalamannya membimbing anak-anak Papua sendiri happy terus atau yang, tapi jujur loh ya, atau kebanyakan gondoknya. apapun yang terjadi, ya, boleh jadi sebuah peristiwa yang sama. Orang lain itu menganggap ini sebuah penderitaan baginya. Tapi kalau kita pandai menyikapi, itu juga merupakan kebahagiaan. Makanya saya berani bertanya, saya berani mengatakan, kalau ada yang tanya, Pak, apa suka duka Bapak selama 53 tahun di tanah Papua? Daripada saya mikir-mikir duka, saya nggak pernah duka juga. Saya bilang, selama 53 tahun saya di tanah Papua, ada 1001 suka tanpa duka. Karena boleh jadi sebuah peristiwa yang sama bagi orang lain itu kesengsaraan. Dan kita pandai menyikapi itu pun merupakan kebahagiaan. Tergantung bagaimana menyikapi. Tuhan juga tidak pernah salah menciptakan kondisi. Tidak pernah salah. Menyikapi dan respon kita ya. Menyikapi respon positif. Menghadapi Selalu hal itu, melihat sesuatu tuh dari sisi yang positif. Orientasinya peluang. Bukan yang... Nah, pertanyaan yang tadi itu sangat menarik. Mas Yuda ini kayak tahu aja. Dan ini betul-betul update betul ini. Yang pertanyaan tadi itu. Baru beberapa minggu ini. Kami mengirim 9 mahasiswa kami. Yang 6 anak asli Papua. Yang 1 anak PNJ. Dan ini perempuan semuanya. Yang 3 anak Nusantara. Jadi jumlahnya 9. Ya.
pertukaran mahasiswa merdeka atas biaya mandiri ke Universitas Ahmad Dahlan di Jogja. Nah, mereka di sana ikuti kegiatan selama 1 semester. Ternyata mereka pulang, izin pulang dengan bu kosnya dan tetangga-tetangganya. Semua menangis, mengeluh-elukan mereka. Tidak ikhlas mereka meninggalkan Jogja itu, termasuk di kampusnya. Kamu di sini saja sudah, nanti kuliah di sini. Sudah kita kasih beasiswa. Tidak apa-apa, kami sudah di Uni Muda, jadi kami tetap harus pulang. Padahal di sisi lain, kan ada Jogja itu kalau kita bilang dari Papua, alasan kiri kanan tidak menerima kosnya ya, tidak diterima. Di sisi lain saya kirim anak Papua ini. Ternyata mereka dielu-elukan. Sampai ibu-ibu kos dan tetangga-tetangganya tidak ikhlas mereka pulang. Satu pembuktian ya buat Satu mereka di luar sana bahwa ini nilainya itu luar biasa ini. Berarti kan kita sudah berhasil mendidik karakter mereka. Yeah. Kita punya anak-anak. Mas Yuda tahu pada bulan September yang lalu ada event besar di sini dari PUPR, pertemuan tahunan himpunan ahli teknik hidrolog Indonesia, se-Indonesia. Itu tamunya saja undangan yang hadir 1.721. Belum tim. Jadi gedung Zamroni itu ada 2.000-an sampai lebih. Apa kesan mereka? Karena kami memang saya kondisikan betul-betul Papua banget. Yang melayani mahasiswa anak-anak Papua, yang atraksi juga anak-anak Papua, sampai makanan juga anak-anak Papua. Ternyata mereka punya kesan yang luar biasa. Ternyata Papua, khususnya Sorong ini, Uni Muda, ternyata tidak sama dengan televisi, yang di televisi. Tidak sama dengan yang di media sosial. Ternyata mahasiswa di Papua, khususnya Uni Muda, kok lebih ramah daripada mahasiswa yang ada di tempat lain. Saya buktikan, Mas Yuda. Saya jalan-jalan keliling-keliling di kampus yang ada di Jawa, tidak pernah disapa selamat pagi, Kak, selamat siang, tidak ada. Betul toh? Coba terus jalan-jalan. Tapi kalau di sini, mereka sudah tahu ini tamu, mereka akan sapa. Selamat pagi, Kak, selamat siang, ada yang Assalamualaikum. Ini kan luar biasa ini. Ya, okay. Mas Yuda, saya pikir tadi masuk ya kampus itu, saya harus pastikan bahwa di kampus, hamparan kampus ini tidak boleh terlihat ada plastik. Dan saya merasa terharu, bangga. Ya. Kita punya anak-anak pulang dari gereja. Dia jalan, ada plastik dan dia ambil. Dia lipat, nanti dia cari di mana ada tempat sampah. Ini kan luar biasa ini. Nilai-nilai yang seperti inilah nanti ukuran keberhasilan di masyarakat. Tidak saja pendidikan ilmu untuk otak, tapi karakter ternyata ditanamkan kuat di sini ya Pak Rektor ya. Iya, itu menjadi sangat penting. Apalagi di tanah Papua ini ya. Kalau kita bagi kepada 1.000 anak-anak Papua, bagi uang aja, itu hampir seluruhnya dia akan berpikir bagaimana cara menghabiskan uang. Nah, tidak ada yang berpikir bagaimana mengembangkan uang ini untuk usaha. Nah, ini kan urusan karakter ini. Ya. Urusan karakter ini. Jadi mindset ini harus dibentuk. Tidak ada yang berpikir itu. Ya. Sehingga kalau kita berbicara kesejahteraan, kemakmuran, hanya bernilai material saja. Berarti sampai kiamat tidak selesai. Iya. Okay. Kita harus mengubah karakter. Ini ya. Yang awalnya tangan di bawah, kita harus ubah. Kita punya saudara harus tangan di atas. Inilah orang yang hebat. Kan begitu. Tapi mengubah seperti itu kan tidak semudah membalik telapak tangan, Pak Rektor. Ya, tapi itu triknya apa sih kok, Pak Rektor? Bagus, pertanyaan bagus sekali. Yang pertama, jangan kita mengatakan itu sulit. Katakan itu sebuah pekerjaan yang menantang dan menyenangkan. Menyenangkan, menarik dan menyenangkan. Jadi energi kita muncul ini.
Kan ada orang pidato di situ ada anak-anak muda. Anak-anak, ini bukan barang yang mudah, kamu bukan pekerjaan yang mudah lah. Kita mau suruh mereka, kok kita ngancam? Coba sampaikan kepada mereka, kamu semua bisa, ini barang gampang saja, orang semua bisa. Saya bilang, ini kan energinya jadi muncul. Walaupun ada mungkin yang orang lain tidak bisa, kau harus bisa. Karena Tuhan memberikan kemampuan kepadamu selalu unlimited. Nah ini kan muncul. Jadi apapun yang kita lakukan dimanapun, ya termasuk di tanah Papua ini, kita tidak boleh mengeluh, ya tidak boleh bilang susah, tidak boleh bilang menderita, apalagi tidak, menyenangkan. Oke. Pak Rektor, kalau tadi dari awal Pak Rektor begitu cerita, yang saya tangkap ada banyak keberhasilan yang sudah diraih oleh Uni Muda, tentunya di bawah kepemimpinan Pak Rektor. Ada nggak sih cerita waktu membangun ini sampai menuju ke puncak saat ini? Cerita-cerita yang agak-agak mellow gitu lah, atau agak-agak sedih lah. Enggak selamanya sukses-sukses terus nih. Mungkin, ada nggak momen yang bikin mungkin Pak? Bagi orang lain sedih, tapi bagi saya tidak. Bagi saya itu adalah sebuah perjuangan yang indah. Ya, saya kasih contoh salah satu aja. Tapi pernah lewati keadaan seperti itu? Iya, jadi saya kasih contoh saja program studi olahraga, pendidikan jasmani. Kita berjuang itu sampai 5 tahun. Ya, disuruh online, disuruh tadinya offline, disuruh ikuti aja. Saya ikuti, sudah sampai tahun ke-5. Nah, keluarlah surat ini. Pada prinsipnya disetujui hanya kurang ini. Maka saya kirim dosen-dosen dengan ijazahnya. Oh, ternyata kok biasanya ini 2 minggu sudah keluar, ternyata kok belum. Nah, saya datangi ke Dikti sana. Saya datang jam 10. Oh, ini dosen-dosennya ini kami curigai nih, dosen-dosennya. Curigai bagaimana? Ya, nanti kami akan tanya ke pascanya di Makassar. Saya bilang, apakah boleh saya akan mengambil surat keterangan bahwa dosen-dosen ini betul? Oh, silakan. Waktu itu saya langsung pergi ke Makassar sendiri. Saya langsung ke bandara Universitas Negeri Makassar. Di situ saya tidak ada kenalan, saya cari-cari begitu. Nah, alhamdulillah ada yang membantu bagian tata usaha di Pasca. Oh, ini dosen kita semua. Akhirnya dapatlah surat keterangan. Nah, sesudah jam 5 saya balik lagi ke Jakarta. Jam 9 malam baru sampai di kantor itu. Hari itu juga, apakah Pak ini ada? Oh, sedang rapat. Ini tanda tangan sini. Yeah. Tanda tangan sini. Ini sebagai bukti. Ini surat yang diminta. Itu titik-titik yang terakhir. Jadi mungkin bagi orang lain itu sebuah penderitaan, sebuah peristiwa yang berdarah-darah. Bagi saya, ya saya lalui dengan senang hati saja. Bahkan itu kan menjadi cerita yang indah. Kekuatan apa yang Pak Rektor punya sampai bisa seperti itu? Saya pikir kekuatan jiwa, prinsip ya kita lalui dengan senang hati, dengan positif, selalu berpikir positif. Yang seperti itu kan kalau kita pikir positif kan itu menjadi pelajaran bagi kita, sehingga nanti berikutnya kita akan berbuat lebih baik lagi. Pengalaman juga bagi kita, tidak ada yang sia-sia. Selalu berpikir, orientasinya positif dan orientasinya peluang, bukan masalah. Oke. Nah, terus tadi Mas Yuda sampaikan bagaimana sampai kampus ini pada puncak. Kalau saya puncak nggak boleh. Kalau puncak nanti sudah tidak bisa naik lagi, tinggal turun. Selalu sedang berproses. Karena bagi saya, Mas Yuda, kalau kita berusaha di dunia, itu tidak ada orang yang gagal. Tidak ada. Kecuali dia berhenti.
atau menyerah baru gagal. Kalau tidak berhenti, definisinya beda. Dia sedang berproses menuju keberhasilan. Kan beda. Ada orang gagal, lapor di saya. Pak, saya gagal. Gagal di bidang apa? Peternakan, Pak. Kok berhenti toh? Iya, saya berhenti. Coba jangan berhenti. Kalau tidak berhenti, kamu sedang berproses menuju sebuah keberhasilan. Mungkin ayam mati kah? Oh, itu kan pelajaran. Mungkin karena kotor, mungkin karena kurang dikasih obat, mungkin karena tidak diskusi dengan ahlinya. Itu kan pelajaran. Yang penting jangan berhenti. Kata-katanya Pak Rektor nih, ya, saya sendiri langsung kayak bersemangat. Bener sih ya, jangan berhenti. Jangan berhenti. Iya. Nah, jangan berhenti. Tidak ada kegagalan, itu tidak ada bagi orang yang tidak pernah menyerah. Oke. Kuncinya tidak berhenti. Pak Rektor, orang-orang sekitar di dekat Pak Rektor, terutama istri mungkin, menemukan pemikiran-pemikiran baru yang kaget pasti. Apa respon istri tercinta? Ya, dalam dunia pendidikan loh terutama ini. ya kalau istri ya karena dekat itu ya mungkin sudah dianggap biasa ya. Nah, sudah dianggap biasa. Termasuk yang ada di sini juga karena ketemu terus sudah dianggap biasa. Padahal saya ini sering diundang ke Sumatera, sering diundang ke Sulawesi, karena jarang ketemu jadi pernyataan-pernyataannya menjadi luar biasa kan. Nggak pernah sekali-kali, apa lagi sih Pak? Katanya, apa lagi pemikirannya? Nggak pernah kayak gitu. Oh iya, karena sudah biasa. Udah biasa ya? Begitu. Oke. Tim sendiri di kampus, para dosen-dosen, ini kan dosen muda semua nih. Mereka sudah paham. Jadi kami rapat itu tidak ada satupun yang bernada keluhan. Wow. Tidak ada. Nada aja nggak ada. Nah, mungkin dalam hati saja, karena saya tidak tahu kalau dalam hati. Nada saja tidak ada. Ya, bernada mengeluh saja tidak ada. Karena itu semuanya tidak ada gunanya. Termasuk pada saat COVID. Agak sedikit otoriter kalau sudah begini loh ya. Pemimpin harus ada itu. Ada momen-momen tertentu dia otoriter gitu ya. Kalau tidak nanti lambat. Kalau tidak itu nanti lambat ya. Jadi ya pemimpin namanya pemimpin itu kan di samping sains ya, ada sainsnya, ada ilmunya, juga ada artnya. Nah, ada seninya kan, seninya justru di situ. Ada yang slow, ada yang keras, itu seninya begitu. Ya. Udah, lembut tapi tegas gitu ya. Slow terus, ya kurang seni lah. Nah, begitu. Tapi saya tertarik sekali dengan kata-kata awal jumpa tadi itu, pendidikan dibikin seperti entertain juga ternyata oleh Pak Rektor ya. Iya, pendidikan. Asik nih. Karena ada yang kemarin ada asesor tanya, Pak, kenapa ini jauh dari kota, malah mahasiswanya banyak. Kami tembus 8.000 lebih mahasiswanya. Ini konon ada Pak Menteri yang sekarang jadi menteri itu menganggap ini kampus ajaib. Tetangganya hutan, tetangganya ladang, kok mahasiswanya. Tapi asri sekali tadi saya masuk, waduh adem tuh, pohon-pohon di mana-mana. Iya, kemarin ada yang tanya, asesor manajemen tanya, kuncinya apa kok bisa sudah jauh, kok mahasiswanya banyak. Kuncinya yang pertama begini, kita harus sadar mereka anak-anak milenial. Anak-anak milenial itu senang spot-spot untuk mereka foto, ya kita siapkan. Anak-anak Papua senang main di hutan, ya kita siapkan hutan. Anak-anak Papua senang pulau, kita bikin pulau. Mas Yuda lihat di belakang ada pulau, ada danaunya, kita siapkan. Nah, seperti itu. Nah, nanti apa yang terjadi? Ya, yang terjadi mereka akan berdatangan dan mereka akan foto-foto sekaligus posting ya. Itu kan keuntungan bagi kita. Gitu. Pak, kemarin ada program yang pertukaran mahasiswa dari seluruh Indonesia. Setiap daerah datang ke sini. Apa kesan mereka setelah? Kesannya mereka kan luar biasa ya. Ini kami memecahkan rekor lagi nih untuk pertukaran mahasiswa. Jadi pertukaran mahasiswa itu yang memilih Uni Muda ada 6.987.
Hampir 7.000. Tidak ada kampus yang ada di Indonesia yang ingin datang ke kampus itu tembus angka itu tidak ada. Pertukaran mahasiswa yang keempat kemarin. Ya. Pertukaran mahasiswa merdeka. Kalau ditanya kenapa bisa kok banyak sekali yang ingin datang ke sini. Berminat sekali ke sini. Ya, kita harus cerdas lah. Berorientasi pada peluang lah. Tim saya tadinya bikin flyer yang dingin-dingin aja, biasa-biasa saja. Saya baca, ini nggak nendang, nggak apa ini flyernya biasa. Tambahkan di situ, kalau memilih Uni Muda pasti diajak ke Raja Ampat. Oh, kita bahasa sebar iklan lagi. Kita sebar ke sana. Semua begitu baca itu langsung klik. 6.987 memecahkan rekor Indonesia. Tadi yang perguruan tinggi pendamping SMK Pusat Keunggulan yang kami mendampingi sekaligus membimbing Jakarta, Bekasi, itu juga memecahkan rekor. Rekor apa? Rekor dananya. Dari 190 sekian pendamping itu, kami dana paling banyak karena kan terbangnya jauh. Untuk terbang saja hampir untuk tim kami kan harus mengunjungi sekitar 10 kali ke sekolah-sekolah itu untuk membimbing bagaimana perencanaan, implementasi sekaligus pelaporan. Nah, di tanah Papua sudah sampai Merauke, Jayapura dan semua kabupaten kami sudah datangi. Nah, ini kan menarik ini. Karena apa? Dari kementerian mengucurkan dana APBN yang terbanyak kepada Uni Muda. Bukan UGM, bukan UI, bukan ITB. Oke. Ini kan menarik ini. Ya. Menarik sekali. Jadi kita harus selalu percaya diri. Jangan sekali-sekali mengatakan, Mas Yuda minta maaf, ini kampus saya ini kecil. Ini haram hukumnya ini. Ya minimal harus mengatakan begini, Mas Yuda, kampus kami ini sedang berproses menuju besar. Energinya lain kan? Iya. Energinya kan lain, ada dinamika. Kalau ya bagaimana lagi, kampus saya ini kecil, kan gitu ya. Biasanya kebanyakan seperti itu ya. Ya sudah, Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Hambanya berprasangka seperti itu ya dikabulkan oleh Tuhan. Ada berapa jurusan di sini, Pak? Fakultas? Ada 27. 27 program studi. 27 program studi. Ada banyak kegiatan yang termasuk PPG kemarin, pendidikan profesi guru itu. Ya, ternyata guru-guru yang ikut mengambil pendidikan profesi guru itu dari Sabang sampai Merauke. Betul-betul dari Sabang sampai Merauke, karena Provinsi Aceh sampai Provinsi Papua Selatan. Pak Rektor, saya juga pernah dengar kampus ini kampus hijau karena penuh dengan rimbunan pohon-pohon di dalamnya. Kemudian kampus biru karena hampir bangunannya semua dicetin biru semua gitu. Satu lagi saya pernah dengar kampus ini katanya kampus penuh kasih. Karena mahasiswanya walaupun telat bayar katanya tetap diizinkan ujian, tetap diizinkan segala sesuatunya diizinkan. Kenapa bisa seperti itu, Pak Rektor? Ya, jadi begini, Mas Yuda, ini pertanyaan yang bagus juga ini. Pak Dr. Suryal Mofu pernah mengatakan kampus Uni Muda ini semacam juru selamat bagi mahasiswa-mahasiswa ini. Mereka tidak punya itu, walaupun kita pukul kan tidak keluar uangnya. Yang pertama itu. Dan mereka tidak punya itu bukan keinginan mereka. Memang tidak punya, mau apa lagi. Ya kan? Baru kan kita ini di tanah Papua. Masa kita mau usir-usir anak Papua? Saya pikir tidak etis juga itu. Ya kita bantulah. Kita bantulah. Nah kalau secara matematika, karena saya dulu lama saya ngajar di SMA matematika, yang ngajar satu kelas
20 orang atau 10 orang dengan 40 orang kan biayanya sama. Termasuk ditambah yang belum bayar, kan nggak apa-apa, lama-lama juga dia bayar, kan? Kan begitu. Wow. Dan akhirnya tentu kita sambil berusaha mencarikan beasiswa. Ya alhamdulillah, di tanah ini yang beasiswa paling banyak itu ada di sini. Beasiswa, termasuk ada beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan itu untuk perguruan tinggi swasta di tanah Papua, tanah Maluku, tanah NTT, tanah NTB hanya ada di sini. Beasiswa unggulan. Walaupun orang tuanya kaya, orang tuanya PNS, tidak peduli, dia bisa mendapatkan beasiswa unggulan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan. Dan itu luar biasa karena semua fasilitas di kampus diberikan tanpa harus dia membayar, bahkan setiap bulannya dia dikasih uang, ditransfer oleh pemerintah, jumlahnya 1.500.000. Kan kayak orang kerja aja itu. Begitu. Kalau program-program khusus untuk OAP seperti apa, Pak? Ya, anak OAP kan kita ada informasi-informasi, ya, masukan-masukan dari kabupaten, dari daerah-daerah yang mereka berasal. Umumnya diperlukan kan IT, ya. Jadi di sini kami menerapkan program studi apapun, kita harus perkuat IT-nya. Siapa tahu nanti dia pulang ke kampung, dia bisa IT dengan baik. Untuk zaman sekarang ini, ya, zaman sekarang ini. Jadi program studi apapun, kita perkuat IT-nya. Karena memang ada masukan-masukan, ya tentu sekarang ini memang seperti itu ya, di kantor kalau 10 orang, yang satu pandai komputer di kantor, yang 9 tidak, ya 9 dikalahkan oleh yang satu. Yang satu ini lebih bermanfaat daripada yang 9. Nah, ini kita ambil pelajarannya sehingga anak-anak kita juga harus bisa begitu. Ya. Salah satu kelebihan juga, kampus bisa mendatangkan RI1 ke sini. Cerita dikit dong, Pak Rektor. Kok bisa ceritanya itu? Ya, kan di dunia tidak ada yang tidak bisa. Ya. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau yang tidak mungkin itu kan pemikiran manusia. Kalau Tuhan kan semuanya mungkin, ya kan? Jadi yang unik lagi kan RI1 hanya datang ke Uni Muda, tidak singgah di mana-mana, langsung balik lagi. Betul. Nah, dan alhamdulillah puji Tuhan, Mas Yuda, hari ini sedang dibangun rumah sakitnya itu. Dengan hadirnya beliau pada saat itu, tanggal 24 November 2023, ini kemarin tanggal 31 Desember diputuskan dan sudah datang kontraktornya, sekarang sedang dipagar. Nah, dibikin apa itu, Pak? Rumah sakit Uni Muda? Ya, rumah kemudian, sakit. Saya dengar ada hotel, ada mallnya semua di situ. Tahap pertama ini rumah sakit, nanti ke depan ada mall, ada hotel, dan ada fakultas kedokteran. Wah, ini bagaimana ini? Kayaknya kok tidak realistis. Kalau orang selalu bicara realistis dan yang dilakukan yang realistis, orang itu tidak pernah punya karya yang spektakuler. Yang spektakuler terjadi karena tidak realistis. Jadi jangan Pak Rektor terlalu berani. Jangan hanya terlalu lompatannya terlalu. Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Mimpi yang pertama, mimpi kan nggak bayar. Tidak bayar kan? Nah, gedung lantai 7 juga nggak bayar, mimpi lantai 1 juga nggak bayar, sama-sama nggak bayar ya lantai 7 lah. Itu goalnya kan. Yang penting kita segera melangkah menuju mimpi itu dengan pasti. Jangan khawatir. Nah, manusia ini biasanya kelemahannya di sini, Mas Yuda. Nanti kalau ada orang, saya mau bikin lantai 5, kok itu nggak realistis. Bagi Tuhan tidak realistis. Bahkan, ya,
Di dalam Al-Quran, saya yakin di dalam Bible juga ada. Kita harus meyakini yang gaib. Surga dan neraka kan semua orang belum lihat. Kenapa harus yakin? Ya kan? Itu gaib. Dan itu perintah harus meyakini. Nah, gedung lantai 7 kan bukan gaib. Nyata itu. Di Jakarta banyak. Di Makassar banyak. Loh, kita kok malah nggak percaya? Yang gaib aja disuruh percaya. Jadi inspirasi dari Tuhan itu inspirasi yang unlimited, luar biasa. Hanya kita kurang memanfaatkan saja. Ini yang gaib saja, yang tidak pernah kita lihat, suruh diyakini, suruh percaya lagi. Nah, perguruan tinggi mau bikin lantai 7 saja nggak percaya, gimana? Kan tidak relevan dengan motivasi dari Tuhan, nggak relevan dong. Berani, memang harus berani. Salah satu syarat orang mau berhasilnya harus berani, harus punya keberanian. Salah satu pintu itu. Oke, Pak Rektor, masih punyakah impian-impian lagi yang harus segera diwujudkan? Ya, impiannya itu, Mas Yuda, tentu yang ada kaitannya dengan inovasi ya. Inovasi tiada henti pokoknya. Ya. Apalagi dengan instrumen-instrumen yang menjadi bahan inovasi yang unlimited jumlahnya. Yang do, re, mi, fa, sol, la, si itu 7 aja diputer-puter lagu nggak tahu berapa juta, nggak habis-habis. Apalagi ini instrumen begitu banyak, tinggal diputer-puter. Yang pertama, hari ini kami sedang membangun sebuah tower panjat tebing di sana yang bertaraf internasional. Dan bukan sekedar itu, kami sudah punya atlet panjat tebing yang sudah juara dunia 7 kali. Dia tinggal di Jakarta tapi kuliahnya di sini. Sudah punya. Jadi nanti kalau ada kejuaraan jangan kaget bahwa Uni Muda mendapatkan medali emas karena dia tercatat sebagai mahasiswa sini. Nah, ini menjadi daya tarik karena saya belum lihat kampus di tanah Papua, tanah Maluku ini yang punya tower panjat tebing bertaraf internasional. Internasional. Dan bukan itu saja. Di bawahnya itu nanti akan kami buat taman yang paling indah. Di pinggirnya ada kali juga yang paling indah, dikasih ikan-ikan nila merah sambil orang berjalan di taman. Di belakangnya kami akan buat kafe pada lantai 2, lantai 1-nya sekretariat dan di atasnya kafe. Kafenya sangat menarik. Nanti tamu-tamu kalau itu sudah jadi saya akan ajak di kafe itu. Nanti saya tunjukkan gambarnya, nanti Mas Yuda nanti akan kaget karena di Sorong belum ada kafe seindah itu. Masuk tamannya. Berapa lama kira-kira pembangunannya, Pak? Itu ya 3-4 bulan lagi sudah. 4 bulan lagi ya, dimulai ya. Sudah jadi. Jadi? Ya, sekarang kan sedang dibangun. Selalu saja kalau masuk di kampus ini, ya. wow. Ya, harus begitu. Harus tepuk tangan. Nah, saya kasih tahu tukang, kamu bikin interior seperti ini, harus orang masuk harus kaget. Kalau orang masuk biasa-biasa saja, dingin-dingin saja, nggak pakai. Harus kaget. Oke. Nggak bisa habisnya mau menggali dunia pendidikan, pemikiran-pemikiran brilian, yang lompatannya bikin kita wow semuanya dari seorang Rustam Haji ini tentunya. Ya, jadi memang kan ya kalau kita senantiasa berinovasi memang nggak ada habis-habisnya. Dunia pendidikan ini menarik sekali. Apalagi investasi terbaik bagi manusia itu ya investasi di bidang pendidikan. Ya. Nah, begitu. Jadi menarik, menyenangkan ya. Apalagi kampus ini kampus yang ya unik sekali. Nggak kepingin mencoba investasi di bidang lain, Pak Rustam, selain di pendidikan? Ya, pendidikan ini kan
ya dunia akhirat ya. Jadi saya investasi di perkebunan. Nah, saya punya kebun, saya bisa bikin bibit-bibit unggul, saya bisa, itu hobi saya juga. Tapi kalau di bidang pendidikan ini, karena selalu ada anak-anak, inilah yang bikin kita senantiasa sehat walafiat, awet muda, ya harus dengan anak-anak ini. Oke, Pak Rustam, terima kasih sekali nih waktunya sudah hadir bersama kami di programnya Bisik Muda. Memang kalau diawali dengan bisik tuh selalu menarik ya. Udah tahu belum Pak Rustam? Oh, langsung adrenalin kita. Kenapa? Jadi jangan lupa pantengin terus Bisik Mudanya, podcast paling top di Uni Muda. Dan nanti kita akan menghadirkan juga tamu-tamu kita spesial seperti yang hadir bersama dengan kita di lain kesempatan tentunya ya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi Pak Rustam, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sekali, dengan senang hati. Dan nanti lagi akan ketemu dengan saya Yuda di lain kesempatan dengan tamu-tamu spesial di Bisik Muda.